Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendidik SD Negeri 3 Redorejo yang saya hormati, sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada diri kita sehingga pagi menjelang siang kita masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di dunia hingga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kepada ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mau menyampaikan salam dan bahagia. Semoga siang hari ini panjenengan semua dan kita tetap bahagia. Ibu-ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan kegiatan tentang budaya positif, ya, budaya positif yang kami lakukan di SD Negeri 3 Kedungrejo. Nah, ini beliau adalah pengajar praktik, namanya Ibu Rahayu. Dia adalah yang membimbing, ya, ini yang membimbing saya, yang mengarahkan saya bersama teman-teman. Dari satu golok angkatan itu ada 7 orang, guru SD-nya ada 3 orang, SMP-nya ada 1 orang, dan SMA-nya juga ada 3 orang. Ibu Rahayu ini berasal dari SMA di Satu Mojokerto Kabupaten. Nah, agenda kita yang pertama adalah bukaan. Kita sudah buka bersama tadi ya dengan bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya, ini tidak usah sampaikan, langsung kegiatan inti. Nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif dan dari hasil akhir yang saya sampaikan tadi, panjenengan nanti bisa merefleksikan diri. Itu. Nah, ini ada pertanyaan nanti ibu-ibu. Pernah dengar? Pernah dengar pertanyaan pemantik nggih? Apa ini artinya, Bu? Pemantik itu apa ya? Pemantik itu adalah suatu pertanyaan yang dibuat oleh guru yang ada kaitannya yang akan disampaikan nanti. Yaitu namanya istilahnya pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada setuju atau tidak setuju. Di sini tidak ada salah benar, ya, tapi setuju dan tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini pertanyaan pertama. Panjenengan bagaimana itu? Setuju tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Setuju nggak? Setuju. Oke, nanti kita bahas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nomor 1 tadi tidak setuju, nomor 2 setuju, nomor 3 setuju. Nah, nanti kita simpulkan bersama-sama. Nah, topik pada siang ini yang pertama 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang terakhir 2.6,
restitusi dengan segitiga restitusi. Ini adalah topik yang akan saya sampaikan kepada panjenengan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk panjenengan dan bisa diterapkan kepada anak didiknya. Itu. Nah, langsung saja Ibu, di pembelajaran 2.1 kaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Saya mau tanya dulu Bu. Pasti jenengan sering mendengar ini ya, kata positif terus nilai-nilai kebajikan, pasti sering mendengar ini. Positif itu apa Bu? Yang baik. Kebajikan itu ya apa Bu? Kebajikan juga kebaikan. Berarti hal-hal yang baik atau nilai-nilai yang baik yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Nah, inilah artinya Bu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah, memang kuncinya itu. Segala sesuatu itu harus berpihak kepada peserta didik. Agar apa? Agar peserta didik ini mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat, dan pribadi yang bertanggung jawab. Ini adalah tujuan kita budaya positif itu ini. Agar menjadi budaya, menjadi nilai-nilai kebiasaan yang dilakukan di sekolah dengan tujuan agar anak-anak itu mampu berkembang menjadi pribadi yang baik. Nah, ini ada paradigma, ya, perubahan paradigma. Misal ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ceritanya begini, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Yang B, teman Anda, akan mencoba dengan sekuat tenaga pula, dengan berbagai cara pula untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B punya akal, B punya cara bagaimana cara benda itu bisa terlepas dari genggaman panjenengan. Dia punya cara yang pertama membujuk dengan bujuk rayuan, ya. Biasanya kalau dibujuk itu anak-anak yang awalnya itu nangis, kalau dibujuk dan gurunya ahli dalam membujuk, anak-anak itu juga akan terdiam dan tidak jadi nangis. Kemudian mengancam. Nah, mengancam ini sudah apa istilahnya ya, kurang baik ini. Kemudian menghardik, merayu, menyuap. Menyuap apalagi menyuap, ini bukan menyuap nasi ya, tapi menyuap dalam tanda kutip. Berikutnya, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kalau menurut jenengan Bu, jenengan punya benda yang benda itu sangat istimewa. Bagaimana benda ini biar tidak lepas dan ada orang yang ingin meraihnya. Kira-kira kalau jadi jenengan bagaimana? Mempertahankan. Berarti dipertahankan gitu. Berarti saya sependapat. Kalau begitu, nilai-nilai budaya positif yang sudah ada di sini, mari kita pertahankan agar anak didik kita ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kreatif, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, ini adalah budaya positif yang ada di SD Negeri 3 Kedungrejo. Tidak usah saya sampaikan dalam bentuk wujud gambar. Yang pertama,
Lanjut tidak apa-apa. Yang pertama, budaya 5S. Salam, senyum, sapa. Kemudian siswa yang datang, kalau mau salaman, turun, salam, baru salaman. Menata sepeda pun juga kita arahkan dengan maksud kita kan pulangnya anak-anak tidak berbarengan. Kelas 1 itu kan ada yang menggunakan sepeda. Nah, nanti kalau tata yang rapi, tujuannya mempermudah anak-anak yang kelas 1 atau yang pulang terlebih dahulu. Kemudian ada Asmaul Husna. Ini tiap pagi dipimpin oleh siswa, kemudian dari sumber suara anak-anak yang lain mengikuti. Setelah ada kegiatan Asmaul Husna, ada menyanyikan lagu kebangsaan, wujud rasa nasionalisme kita, cinta kita kepada bangsa Indonesia. Kemudian ada juga gerakan asa, ada sampah ambil. Nah, ini beberapa contoh kegiatan positif ataupun pembiasaan yang kami lakukan. Kira-kira ini bermanfaat tidak? Bermanfaat. Kalau bermanfaat, mari kita galakkan, mari kita lestarikan agar anak didik kita itu memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Berikutnya, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua tindakan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Tidak bisa. Tiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak mungkin. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini betul. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, entah itu positif, entah itu negatif, pasti dia punya tujuan. Yang ketiga ini, hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Betul. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Begitu sebaliknya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Next, selanjutnya, ini adalah disiplin positif kaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ya. Ini saya langsung saja ke teori modifikasi. Kalau yang ini tadi sudah. Berikutnya 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ini Bu, teori motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, dari ini motivasi ini namanya motivasi intrinsik, motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini namanya motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari pribadinya sendiri. Saya mau tanya Bu, kira-kira 1, 2, 3 yang paling utama yang mana? Yang nomor 3, karena
anak-anak itu mau melakukan karena atas dasar kesadaran sendiri. Ada toh saya mau melakukan seperti ini dengan tujuan biar tidak dihukum sama bu guru. Berarti ada nilai karena takut sama bu guru. Nah, yang paling utama dan yang paling baik itu adalah ini, untuk menghargai diri sendiri, motivasi dari pribadinya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama saat pembentukan peraturan di dalam kelas. Misal ada saling menghargai, saling menghormati, datang tepat waktu dan sebagainya. Kemudian posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima ini adalah sebagai manajer. Sebagai manajer. Nah, dari ini nanti kita dapat terapkan melalui segitiga restitusi. Dari kasus anak-anak nanti kita bisa selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasusnya apa? Nanti diselesaikan. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti begini. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi yang baik, ya. Orang tersebut mau mengakui kesalahannya. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi, kasusnya apa? Divalidasi. Tujuannya apa kamu melakukan seperti itu? Nah, itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kamu berbuat seperti itu kira-kira melanggar peraturan atau keyakinan yang kita buat? Tidak. Nanti anak-anak yang menyelesaikan sendiri. Jadi kalau ada kasus diselesaikan dengan anak, diberi kata-kata pengantar ini tadi, agar anak-anak nanti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang. Kemudian yang keempat adalah kesenangan dan kebebasan. Nah, ini adalah makna disiplin. Artinya belajar, bermakna konotasi, ya, dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita agar tujuan kita itu tercapai, yaitu ini, profil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu-ibu yang saya sampaikan kaitan dengan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, kalau tadi saya menyampaikan tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal, berikutnya saya akan menyampaikan ini, sebuah teori motivasi, teori penyemangat bagi anak didik kita, ya. Kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, teorinya begini. Ini kaitan motivasi perilaku manusia. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ini adalah faktor eksternal. Yang nomor 2,
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ini menghadap sebuah hadiah. Ini juga motivasi eksternal karena ada iming-imingnya, karena ada hadiahnya dari luar atau dari orang lain. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Seperti apa? Kalau yang nomor 1, 2 ini kan akan mendapatkan apa ya? Mendapatkan apa? Berarti bisa nominal, bisa pujian. Kalau yang nomor 3 ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Misal, saya berangkat pagi, saya membaca Asmaul Husna dengan tertib, dengan disiplin. Saya mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Otomatis kalau dia itu mau menghargai dirinya sendiri, ada hal positif yang tentunya dia dapat. Ya tidak? Dari berangkat rutin, masuk sebelum jam 7, setengah 7 sudah sampai di sekolah. Berarti nilai anak ini apa? Dari kecil itu sudah dibiasakan berdisiplin diri. Ya. Nah, ini adalah motivasi internal, motivasi dari dirinya sendiri. Nah, inilah ibu-ibu. Kalau tadi kan saya memberikan pertanyaan romantik, yang pertama kaitan dengan hubungan, yang kedua kaitan dengan penghargaan, yang ketiga juga dengan kaitan penghargaan. Dari ini panjenengan kira-kira tentu ada gambaran. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kira-kira setuju tidak ya? Setuju tidak ya? Bu Novi bagaimana Bu Novi? Setuju tidak Bu Novi? Yang tadi? Ada yang setuju, ada yang tidak. Ini Bu Novi, sekarang yang nomor 3 ini. Orang lain mau melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, kalau yang nomor 1, saya mau seperti ini biar dapat imbalan dari Pak Guru. Kira-kira ini faktor apa ini? Faktor eksternal, ya kan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, saya harus seperti ini. Faktor apa itu? Faktor eksternal. Yang paling baik faktor apa? Faktor internal dari pribadinya sendiri. Nah, ini maka dia akan menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan seperti itu sudah terbiasa. Dia melakukan seperti itu tidak akan mendapat imbalan dari orang lain. Ini adalah tujuan disiplin positif kita, sesuai dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, kreatif, bergotong royong. Berikut, nah ini gambar siapa Bu ini? Biasa di antara Bapak pendidikan kita ya, pendidikan nasional. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kita mengartikan merdeka itu adalah kita bebas, bebas dari segala aturan, bukan seperti itu, gitu. Nah, tapi bebas memerintah diri sendiri. Kira-kira apa yang baik? Kira-kira apa yang perlu kita evaluasi? Mari kita perintah diri sendiri. Berikut, nah, dihukum oleh penghargaan.
pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jelas ini ada pengaruhnya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini adalah kaitan tentang penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti tidak cocok untuk diterapkan. Itu gitu. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, ini tidak didasarkan atas pribadinya sendiri. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya jelas, kalau penghargaan tadi dia mau berbuat seperti itu karena ada imbalan atau sesuatu hal yang ingin didapatkan. Berikut ini adalah bentuk program kebajikan. Beri pengakuan secara khusus. Jadi sama peserta didik kita harus beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, berarti face to face. Beri pengakuan kepada semua murid, berarti kepada semuanya secara bergantian. Ya. Berikutnya beri pengakuan secara konsisten, berlanjut, fokus pada proses. Ya ini fokus pada proses, bukan fokus pada hasil. Misal sederhana, kalau kita membuat prakarya atau sesuatu, jangan dibuat dari rumah. Kita buatnya di sini. Entah hasilnya seperti apa, tidak apa-apa. Yang penting kan dari usahanya, dari kerja kerasnya. Entah gambarnya kurang bagus, kita nanti yang menuntun, yang menebalkan. Begini loh cara buatnya, begini loh cara gambarnya, begini loh cara penyelesaiannya. Itu biar anak berproses dan tahu bagaimana cara membuatnya. Ini adalah contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini situasinya, ini adalah nilai-nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu juga besar sekali, rasa tanggung jawabmu juga besar sekali. Dan ini nilai-nilai ini perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, ini ibu-ibu kaitan dengan tindakan guru. Dia menyuruh kepada peserta didik, catat 100 kali dalam buku. Kalimatnya begini, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nulisnya 100 kali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini ada beberapa tindakan guru yang dilakukan kepada peserta didiknya karena tidak disiplin. Kemudian dari ini masuknya hukuman atau konsekuensi. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini ibu-ibu mencatat itu hukuman, lari juga hukuman, murid disuruh push up juga hukuman, menggantikan kertas konsekuensinya. Ini nyilih penggaris temanmu, penggaris boklek, konsekuensinya harus bagaimana? Karena kita minjam, maka harus kita kembalikan. Minjam yang bagus kembali juga dalam keadaan bagus. Berikutnya membersihkan tumpahan, konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman.
Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini konsekuensi. Bu, kalau hukuman seperti ini, kalau di sekolah SD Negeri 3 Gedogrejo tidak menerapkan ini, ya. Kita menuntun mendidik anak, ya, paling enggak tiap hari tidak bosan-bosannya untuk diingatkan. Nanti kalau kita melakukan seperti ini, kaitan dengan fisik dan yang namanya apes itu kan kita tidak tahu. Kebetulan dari rumah itu sebelumnya badannya itu sudah tidak sehat. Akhirnya guru olahraganya itu marah-marah menyuruh anak tersebut untuk lari-lari. Akhirnya dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, dan yang rugi itu akan kita sendiri dan sekolah. Maka ini tidak perlu diterapkan. Berikut, nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman, ini jelas menyakitkan. Sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati, ini jelas, untuk jangka waktu yang lama. Betul, itu ingat sampai besok. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini konsekuensinya. Tapi dalam jangka pendek, anak membenci kedisiplinan, jelas. Anak akan menghargai disiplin. Ini adalah paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out. Nah, Ibu, hukuman-hukuman ini merugikan kepada anak-anak. Ya, bisa dalam waktu jangka panjang karena dia terpaksa, kemudian dia merasa disakiti, kemudian dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Berikut, nah, apa itu arti restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini melalui proses ada menstabilkan, validasi tindakan, kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misal ada kejadian si A ini mendorong temannya sampai jatuh, ya, lapor sama guru. Nah, yang mendorong ini kita panggil, kita tanya, apa benar kamu tadi melakukan ini kepada si B? Iya Pak, dia mengejek saya kok Pak, jadi saya marah, terus si B saya dorong. Nah, kemudian diberi pertanyaan begini, apa yang kamu lakukan itu kira-kira benar apa tidak? Tidak Pak. Ya, kalau tidak, kita kuatkan, kita stabilkan kasus tadi. Ya, manusia itu pernah berbuat salah, tapi kesalahan itu jangan diulangi lagi dan kita gunakan sebagai pembelajaran hari-hari berikutnya. Kemudian guru menanyakan lagi, singkat cerita, kemudian yang terakhir, keyakinan apa yang kamu langgar? Saling menghormati, ya enggak? Dengan satu kelas itu harus saling menghormati, saling menghargai. Dia akan tahu sendiri. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Yo, saya mau minta maaf Pak. Saya tidak mau mulai lagi Pak. Dan saya akan melaksanakan keyakinan kelas Pak. Nah, seperti itu. Oke. Berikutnya, nah ini kaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi.
Ada yang negatif, ada yang netral, ada yang positif. Kalau yang baik yang ini ya Bu ya, restitusi ini ya. Restitusi ini karena apa? Kita ini hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan kasus itu. Nanti yang menyelesaikannya adalah anak sendiri. Nah ini kita hanya melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti yang menyelesaikan ini adalah anaknya sendiri. Anak disuruh berpikir, kenapa kamu berbuat seperti itu? Pasti mempunyai tujuan. Kalau sudah tahu tujuannya begini, apa yang kamu lakukan kira-kira bagaimana? Setelah itu menstabilkan, setelah itu ditanya keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Yang sudah panjenengan buat. Oke. Next. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini jelas, ya. Memperbaiki hubungan, ini jelas. Memperbaiki hubungan dengan yang bermasalah. Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan kepada anak bukan paksa, bukan hubungan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah ini loh, restitusi fokus pada solusi. Nanti ada kasus anak yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu ibu-ibu yang saya sampaikan kaitan dengan restitusi. Berikutnya yaitu tentang keyakinan keras. Saya tanya dulu sama Bu Novi. Bu Novi sudah membuat keyakinan keras? Sudah. Terima kasih. Keyakinan keras itu kira-kira sudah dibicarakan dengan anak-anak? Sudah. Terima kasih. Semoga keyakinan kelas itu dapat dilaksanakan dan agar anak-anak itu menjadi siswa yang disiplin dan tertib. Nah, ini tentang kaitan keyakinan kelas. Nah, ini, ini next saja. Nah, ini ibu-ibu kaitan dengan keyakinan kelas. Tentu jenengan juga sudah membuat peraturan-peraturan yang ada di kelas, ya. Lah, membuatnya dengan siapa? Dengan anak. Kita ajak anak didik kita. Kita ajak anak didik kita. Caranya bagaimana? Caranya itu begini, ibu-ibu. Anak-anak bagi sticky note satu persatu. Satu siswa dapat satu. Kemudian anak-anak nanti diminta menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa menurut kalian masing-masing. Jadi satu anak disuruh menulis, boleh satu, boleh dua. Kalau untuk memudahkannya, satu anak nanti satu kertas sticky note, kemudian ditempelkan di depan. Nanti kalau sudah ada kata atau kalimat yang sama, dijadikan satu. Misal Diitin itu menuliskan saling menghargai dan menyayangi. Misal begitu ya Bu ya. Diitin menulis seperti itu, saling menghargai dan menyayangi. Kemudian Diani dia menulis seperti ini, saling menyayangi. Nah, berarti ini kan sama. Jadi ditempelkan dulu, terus nanti kita bahas bersama-sama dengan anak-anak yang sama nanti ditempelkan. Nah, lah yang beda ditempel tapi tidak dibuat apa namanya itu, dibuat tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, kalau sudah dari semua siswa tadi sudah mengumpulkan, kita bahas, kita sepakati. Yang pertama,
Datang tepat waktu, oh ditulis datang tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai dan menyayangi. Nomor 2, mendengarkan saat serius mengikuti pelajaran, misal seperti itu, nanti juga ditulis. Izin jika ingin ke kamar mandi, misal seperti itu ditulis, nanti dibacakan kepada anak-anak. Nah, anak-anak, kesepakatan ini yang buat kalian, ya. Maka kesepakatan yang sudah kalian buat ini harus dilaksanakan. Nah, itu tujuannya berarti anak-anak sadar, oh ya, istri gawe aku, maka mau tidak mau harus melaksanakan kesepakatan itu. Nah, dari budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita pasti akan menimbulkan lingkungan yang positif. Lingkungan itu apa saja toh? Lingkungan ya ada di sini, ya saya, ya jenengan, ya karyawan, ya anak didik. Kalau kita bisa menghargai satu sama lain, saya yakin tidak akan terjadi hal-hal yang negatif. Budaya positif, ramah, saling menghargai, gotong royong, saling mengerti, pasti akan terjalin lingkungan yang positif. Misalnya saya menghargai Bu Yani juga menghargai saya. Bagaimanapun juga seorang pemimpin itu harus bijak dalam artian begini, Ibu. Saya itu kalau mengatakan seperti segoro. Segoro itu tampungan. Mohon maaf, ada hewan yang mati, ada plastik, ada kasur, dan sebagainya, muaranya kan di laut, ya. Maka seorang pemimpin ini harus bisa menjadi pemimpin. Misal si A begini, oke. Misal saja ya. Jadi seorang pemimpin itu harus benar-benar bisa menjadi istilahnya itu menjadi segoro, bisa menyinari, bisa menjadi matahari, bisa menyejukkan, bisa melindungi. Kalau mengingatkan ya kita panggil secara pribadi. Misal Bu Nurina bermasalah, Bu Nurina saya panggil pribadi. Tidak saya ajak ke rumah pribadi loh Bu. Saya panggil ke kantor, kasusnya apa, seperti itu. Kita selesaikan bersama ya Bu Nurina, demi kebaikan bersama. Misal saya salah, diingatkan, saya manusiawi, saya banyak salahnya. Dan di sini saya memiliki guru senior saya, Bu Indah, yang suka memberi masukan pada saya. Nah, ini Bu-ibu tentang keyakinan kelas. Dari budaya positif ini akan menimbulkan lingkungan yang positif. Misal sholat, nanti lingkungannya juga akan positif. Anak akan terbiasa menjalankan sholat 5 waktu. Antri itu juga positif. Keyakinan kelas dari peraturan ini dibuat keyakinan kelas agar lingkungannya positif dan menjadi budaya positif. Berangkai ya Bu ya. Nah itu. Berikutnya, nah kesepakatan jenengan sudah lakukan. Nah bagaimana pendalamannya? Yaitu dengan menggunakan tabel T dan tabel Y. Ini tabel T, tabel Y, hormat. Ini kalimatnya. Nah, kita buatnya seperti ini. Ya, berikutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ini hormat tampak seperti, tampak seperti, tidak tampak seperti, datang tepat waktu, tidak tampak seperti, sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, ini tidak tampak. Nah, ini yang paling bagus itu ini ada 3 kata ajaib yang pernah saya sampaikan. Jika salah berbuat, mengucapkan maaf, ya. Jika ketemu mengucapkan salam, jika salah berbuat maaf, jika diberi mengucapkan terima kasih. Sederhana Bu. Tetapi kalau anak didik kita itu tidak kita biasakan seperti itu,
Dia kalau sudah diberi ya diam aja. Ya enggak? Kalau dibiasakan sejak kecil, karena apa? Anak-anak itu adalah generasi emas, generasi penerus bangsa. Maka dari sejak kecil itu perlu kita arahkan, kita tebalkan lakunya. Misal saya sebagai orang tua, seele-ele saya itu kepingin memiliki anak yang soleh, karena saya laki-laki memiliki anak yang soleh. Sholat tidak usah disuruh, natas sepatu tidak usah disuruh, disiplin tidak usah disuruh. Kalau dia sudah terbiasa seperti itu, saya yakin karakter anak itu luar biasa. Nah, maka itu perlu kita tanamkan. Ini dengan menggunakan tabel E dan tabel Y. Tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Nah ini kegiatan pendalaman kaitan dengan keyakinan kelas dengan model tabel T dan tabel Y. Nah, ini ibu-ibu, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini positif enggak ini? Positif. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini luar biasa ini ya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini ibu-ibu. Nah, kaitan dengan peraturan-peraturan ini akan kita simpulkan keyakinannya itu seperti ini. Selalu memberikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi dilarang ini jangan kita masukkan. Hadir tepat waktu, menghormati orang dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini kesehatan. Tetapi ini terlalu khusus. Kadang anak-anak tidak ngerti, tidak paham. Tanggung jawabnya dalam hal apa? Gitu. Berikutnya, nah itu ibu-ibu kaitan dengan keyakinan kelas yang cara membicarakannya seperti itu, dan semoga keyakinan kelas yang jenengan buat nanti bisa bermanfaat dan bisa diterapkan pada kelas jenengan masing-masing. Ibu-ibu, berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kita jenengan itu memiliki kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup. Kalau kita sebagai pendidik, kita bertugas di lingkungan sekolah, pasti memiliki kebutuhan dasar. Bagaimana cara kita bertahan hidup di sekolah? Dalam artian tidak makan loh ya. Bertahan hidup itu agar terjalin komunikasi yang baik dengan guru, agar terjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Ini kita harus bisa bertahan hidup. Kita harus punya cara. Bagaimana cara kita itu bisa bertahan hidup? Yang pertama ini, ya, tentang kebebasan. Anak-anak dia datang dari rumah ke sekolah itu kesini tujuannya biar bisa ketemu teman, biar bisa ngobrol sama teman-temannya, biar bisa bertanya dan bermain sama teman-temannya, dan bisa belajar sama guru-gurunya. Nah, ini tentang kebebasan. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak. Tetapi kebebasan ini adalah kebebasan yang positif. Setiap anak itu pasti memiliki potensi, kemampuan, dan karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan bahwa anak itu ibaratnya kertas putih yang masih kosong. Sebetulnya enggak. Sebetulnya anak itu enggak. Tetapi anak itu memiliki apa istilahnya ya? Coretan-coretan, tapi masih samar-samar.
Lah, coretan-coretan itu agar tebal bagaimana? Kita tuntun. Misal, anak-anak saat antri belum bisa tertib. Bagaimana cara menebalkannya? Kita tuntun. Dek, antrinya itu seperti ini. Anak-anak belum bisa berbaris dengan rapi. Kita tuntun, kita tebalkan. Anak-anak sebetulnya punya bakat menyanyi. Dari keahliannya itu kita juga bisa tebalkan. Kalau guru tidak punya keahlian dalam hal menyanyi, kita bisa mendatangkan tenaga ahli dari luar. Itu kita tebalkan anak dan lakunya. Tentang kebebasan. Berikutnya tentang penguasaan dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini jelas kita sebagai pendidik harus memiliki sayang seperti saya. Saya sama Bu Novi juga sayang. Saya sama Bu Nurina juga sayang. Saya sama Bu Citra juga sayang. Karena apa? Kalau sudah timbul rasa sayang seperti ini, kita akan bekerja dengan nyaman. Kita bekerja tidak terbebani. Begitu juga dengan anak didik kita. Kalau anak didik kita sudah sayang sama kita, kedatangan kita selalu dinanti. Iya enggak? Segala sesuatu itu butuh proses, tapi pasti nanti kedepannya ada ceritanya. Ini kasih sayang dan rasa diterima sebagai siswa. Kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya tentang kesenangan. Nah ini, setiap anak itu juga memiliki kesenangan sendiri-sendiri. Memiliki kesenangan sendiri-sendiri. Ya. Ada yang suka olahraga, ada yang suka voli, ada yang suka duduk-duduk saja, ada yang suka baca-baca, dan ada yang suka jahil sama temannya. Wah, anak itu memiliki macam karakter kok, Ibu Nurina. Kalau menurut Ibu Nurina itu luar biasa, nurut-nurut seperti gurunya. Luar biasa. Ini. Ini tentang kesenangan, ya. Jadi intinya agar bertahan hidup kita harus memenuhi, ya. Agar lingkungan sekolah itu nyaman, aman, kondusif, tentram dan sebagainya, kita harus ada ini, ya, semuanya ini. Nah, kita tinggal nungguin saja lah anak didik itu maunya apa. Misal Pak, saya mau belajar di luar. Oh iya, kita fasilitasi belajar di luar. Belajar tentang apa? Nanti kita belajar di luar. Tidak di dalam kelas terus. Nah, itu ini kaitan tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu, berikutnya tentang ini. Tentang apa Bu Titin? 5 posisi kontrol. Iya. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, apa saja? Ingin tahu? Mau banget apa? Banget. Oh, mau banget ya. Nah, ini 5 posisi kontrolnya. Ini apa Bu Citra? Penghukum. Ini apa Bu Yani? Membuat orang merasa bersalah. Ini apa Bu Nur? Teman. Ini apa Bu April, Bayu? Memantau. Ini apa Bu Indah? Manajer. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol kita. Nah, yang penghukum dan membuat orang bersalah ini identitas gagal. Teman dan pemantau ini identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar. Yang ini identitas berhasil atau sukses kontrol diri, menghargai diri sendiri. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling tepat yang mana? Manajer. Oh, manajer sebagai manajer
Oke, kaitan dengan kasus, guru harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali dari anak didiknya. Dia melakukan apa? Tujuannya apa? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa yang kamu lakukan kira-kira benar apa salah? Terus konsekuensi kedepannya kamu harus bagaimana? Biar nanti anak menyelesaikan sendiri. Pokoknya dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan. Tidak usah dengan cara fisiknya seperti itu. Yang berikutnya ini apa ini? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dan ini juga akan timbul dari dirinya sendiri. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadinya. Hasilnya akan menguatkan pribadinya. Kalau ini guru berkata, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau dia sudah tahu cara menyelesaikan masalahnya dan dia ke depan mau seperti apa, maka anak ini adalah anak yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, bagaimana? Kalau dia sudah berkata seperti itu, maka si anak ini nanti akan tahu, oh iya, saya seperti itu. Berarti saya harus seperti ini. Nah, itu. Dampaknya pada murid mengevaluasi diri. Nah, ini dari kasus-kasus yang dialami di sekolah, dia juga pertanyaan-pertanyaan, kemudian anak sudah tahu kenapa dia seperti itu, apa yang dia lakukan, kemudian anak ini akan tahu, dia akan evaluasi diri. Oh, apa ya kekuranganku? Oh, apa ya salahku? Nanti dia akan tahu ini. Dan bagaimana ya caranya saya memperbaiki? Misal tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Nurina. Nah, itu dipanggil dengan menstabilkan kemudian keyakinan kelas, akhirnya anak dapat menyimpulkan sendiri. Ya. Berikut. Nah, ini pernyataan. Siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu? Ya. Siapa yang mengatakan, pembuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar, dihukum dengan perkataan. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman, kita sebagai teman, guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini sebagai manajer. Karena nanti menyelesaikan masalah sendiri. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Difonis seperti itu. Si penghukum, kasihan dia. Sebetulnya sih kasihan. Oke. Apalagi mengatakan seperti itu di depan anak. Kalau anak-anak itu memiliki karakter yang minder ya, saya yakin pasti lapor sama bapak ibunya di rumah. Kemudian lain hari mungkin dia tidak berangkat ke sekolah karena dia merasa minder. Jadi itu tugas kita. Anak-anak yang minder itu beri support, beri motivasi agar anak-anak itu menjadi siswa yang tidak minder dan bersemangat. Nah itu. Nah, kita ini enaknya di posisi mana, Bu? Ini ya, manajer. Nah, jangan yang ini, jangan yang ini. Jangan penghukum, kita yang manajer saja. Kita fasilitasi, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, dan anak-anak nanti biar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan tentang keyakinan yang dibuat, bagaimana kedepannya anak-anak itu harus berbuat. Nah, ini kaitan dengan peraturan pemantau dan konsekuensi atau hadiah. Ini adalah nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Ada seperti ini. Ini contoh. Kalau kamu tidak mengerjakan, saya akan menghukummu. Ya, ini berarti diberi hukuman. Kalau diberi hukuman seperti itu, anak-anak nggak nyaman. Ya. Anak-anak tidak nyaman. Kemudian yang nilai-nilai manajer, apa
Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, dari kata-kata ini tujuannya itu adalah untuk memperbaiki si anak tadi, atau sebuah kiat, sebuah usaha untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, ini sebagai manajer. Pokoknya kita ini sebagai manajer jaringan penghukum. Nah, itu ibu-ibu kaitan tentang 5 posisi kontrol. Tentang segitiga restitusi. Nah, ini ibu-ibu, yang pertama, posisi nomor 1 itu yang ini, menstabilkan identitas. Posisi yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas itu seperti apa toh? Seperti ini kalimatnya. Kelihatan ya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tuh. Ini menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Saya pun dulu juga pernah melakukan kesalahan. Ini adalah 2 contoh ya, menstabilkan identitas. Kalau anak sudah dikatakan seperti itu, dia pasti akan jujur, dia pasti tidak akan takut, dan dia pasti akan tahu kesalahannya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contohnya, kamu melakukan itu pasti memiliki alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara efektif yang kamu lakukan? Misal mendorong. Kenapa kamu mendorong? Pertanyaan dari guru. Anak menjawab, karena dia mengejek saya, Pak. Nah, kemudian adakah cara yang lain agar efektif kamu tidak mendorong? Kan gitu. Diberi pertanyaan ini. Nah, setelah validasi kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan. Tanyanya bagaimana? Tanyanya seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misal saling menghargai, saling menghormati, mendengarkan saat dijelaskan materi oleh guru, izin mau ke belakang yang sudah disepakati. Kita tanya dulu, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Pasti anak-anak akan jawab. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan setelah kamu melakukan ini, apa yang akan kamu lakukan? Minta maaf, tidak mengulangi lagi. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas kita. Dan seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ojo titik-titik. Yo, kok salah itu manusiawi. Kadang ada yang disengaja. Ojo titik-titik manusiawi. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada kasus, kowe iki sing salah, kamu tuh yang betul. Jangan seperti itu. Dipanggil bersama, kita cari solusi. Kita cari permasalahannya, dan anak-anak nanti biar yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mulai nyalahno diri. Kok salah terus saya ya? Nanti dia juga akan merasa tidak percaya diri. Nah itu
kaitan dengan validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Luar biasa. Hanya mendorong saja. Kalau kamu marah, mungkin bisa dipukul, tetapi kamu hanya mendorong, tak? Kamu luar biasa. Tetapi ini, ya, melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini jelas. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini juga pertanyaan-pertanyaan. Anaknya suruh jawab, nanti pasti saya yakin anak akan jujur. Dan dia akan menghargai dirinya sendiri. Dia seperti itu bukan karena takut sama gurunya, tetapi dia berbuat seperti itu karena dia itu mau menghargai dirinya sendiri. Ini kaitan dengan validasi kebutuhan. Next berikutnya tentang menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilainya apa? Kesepakatannya apa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini harus kita tanyakan kepada anak didik kita. Saat anak didik kita itu memiliki sebuah kasus di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, berikutnya ini ada intervensi. Nah, 3 bukti intervensi. Apakah kamu ini berbuat lebih baik dan bla 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 seterusnya sampai ini? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ya, ini. Nah, ini kaitan dengan segitiga resolusi. Ini tetap dilanjut kaitan dengan refleksi. Ini adalah refleksi. Ibu-ibu yang saya hormati, setelah dirinya tadi mendengarkan saya secara singkat kaitan dengan teori-teori yang saya sampaikan tadi. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa yang dirinya dapatkan? Nur. Nanti kan ada posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar hidup, kasih sayang. Tidak boleh menghukum anak. Nah, tidak boleh menghukum anak. Ini dari guru. Sip, tidak boleh menghukum anak. Ini. Tenang loh, Bu. Tidak boleh menghukum anak, oke? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti pembebasan sesi ini? Khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang ada pada diri dengan sendiri. Tadi kan ada motivasi eksternal. Intrinsik itu pada diri sendiri. Apa ini? Perasaannya bagaimana? Senang? Apa saya akan berubah ke depannya? Ya. Senang dan akan berubah ke depannya. Ingin menjadi pembelajar guru yang lebih baik, guru yang kedatangannya selalu dinantikan oleh anak didiknya. Datang Nurina. Kemudian tasnya belum sampai dilepas, mau jabat tanganku. Kayak seperti itu. Nah, berikutnya peran Among. Ini peran guru, peran Among. Seperti apakah yang saya lakukan? Biasanya akan selama mengikuti pembicaraan ini ingin menerapkan tentunya ya. Iya. Menerapkan di kelas saya agar anak didik saya nyaman, aman, dan rasa tidak mau pulang. Berikutnya kabar, saya akan menjadi kamu yang seperti apakah? Seperti apa, Bu? Seperti apa? Nah, setelah mengikuti apa yang saya sampaikan tadi, ingin jadi guru yang lebih yang disayangi murid yang dinantikan oleh anak didiknya, ingin menjadi suri tauladan, ngarso suntu rodo, madya bangun karso. Anak-anak itu tuh meniru tingkat dan pola kita. Kalau kita ngajarin ini benar, anak-anak pasti saya yakin akan berbuat benar.
Sedikit saya pernah melihat kejadian seperti ini, Bu. Anak 2 tahun, dia sambil nonton mama papahnya itu gotong royong membersihkan dalam rumah, dia sambil duduk sambil ngedok minum susu. Dia itu melihat seperti itu tidak hanya sekali 2 kali. Si bapak dia bantu si ibu itu nyapu. Nah, nyapu itu kan di dalam apa itu tikar apa itu namanya ya, karpet. Ayahnya membantu dibukakan karpet. Kemudian ibunya mengepel dan menyapu. Dan kejadian ini diulang berapa kali. Secara naluri seorang anak itu, singkat cerita, lain dari ayah dan ibu itu kerjasama memberikan dalam rumah itu. Si anak itu tanpa sadar dan tanpa disuruh oleh orang tuanya, mereka atau anak tersebut itu membukakan karpet itu dengan sontak ibunya itu kegirangan. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh orang tuanya berarti ditiru oleh anak didiknya. Ibaratnya seperti itu. Seperti itu. Nah, itu ibu-ibu refleksi kita hari ini. Selesai. Ibu-ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit ilmu, semoga bermanfaat untuk jenengan, dan harapan saya pribadi hal-hal positif, hal-hal yang baik, nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan kepada anak didik kita. Semoga anak didik kita itu menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, karena mereka adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus kita. Saya kira itu ibu yang dapat saya sampaikan. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, tetapi karena saya lebih duluan mendapatkan materi ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama introspeksi diri, mari kita evaluasi bersama. Saya kira itu ibu-ibu yang saya sampaikan. Saya berterima kasih panjenengan bersedia berkumpul di sini mendengarkan pemaparan dari saya, dan semoga amal baik kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudahkah kita bersyukur? Kita wajib bersyukur. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap, berapa seperti kita. Pagi ini kita akan membuat kesepakatan kelas bersama ya. Caranya, ini anak-anak akan saya bagi. Satu anak mendapatkan 1 lembar sticky note ya. Ini diterima dulu. Gambarkan, nanti ditulis ya. Nah, ini 1,
Ini ada plakatnya. Ditempelkan dulu. Ditata ini sama buku ya. Nah ini. Satu. Kita takkan ini nanti ditulis. Ini juga. Ini juga. Nah. Ini ditatai buku kamu. Nah, ini ditatai buku kamu. Nah, ini ditatai buku kamu. Nah, anak-anak sekarang perhatikan caranya. Nanti kamu tuliskan ya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ingin kamu laksanakan. Satu saja. Paham? Ya, mulai dari sekarang bisa dituliskan.